Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salsi, apa kabar? Halo Kak Elsa, Alhamdulillah sehat. Kak Elsa apa Sehat ya? kabar? Sehat, Alhamdulillah. Ya, sudah lama tak bertemu. Udah berapa tahun kita nggak ketemu ya? 3 tahun. Tahun lah kayaknya 1 tahun lebih dikit Oh, lah kayaknya. hampir Memang 2 tahun lah ya. hampir 2 tahun lah kayaknya kita nggak ketemu. Oke. Jadi posisi di mana sekarang Salsi? Sekarang lagi di asrama. Nah, Lagi asrama mana dulu? Asrama IPB. asrama IPB, lagi di asrama kampus namanya Sugakuin International House. Aku sekarang lagi di Kyoto. Kyoto. Karena Salsi ngambil program apa ya? Saya sih ngambil program double master degree, jadi kuliah di dua kampus, di IPB sama di Kyoto University. Jadi saya sih sekarang lagi di Kyoto. Ya, jadi Salsi ini teman-teman alumni SKPM angkatan 51. Angkatan 51. Jadi setelah lulus Salsi lanjut S2 di IPB jurusan. Jurusan Ilmu Perencanaan Wilayah di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Iya, hore. Nah, kenapa memilih dari KPM kemudian ke ilmu perencanaan? Ya. Uh, kan dulu waktu KPM kebetulan kan ada di divisi kajian agraria dan ekologi politik ya, kependudukan Hmm. ya, kependudukan agraria dan ekologi politik, Karep ya. Ya, Biasa dikenalnya Karep ya kalau dulu mah. Kita tahu sekarang namanya masih Karep apa masih karep. ya? Ya masih itu ya. Nah, saya sih dulu tuh ada di divisi Karep dan penelitian juga terkait dengan lahan, terkait dengan ya pokoknya bahasannya memang ke situ. Terus pasti memang ada interest dan ada ada apa ya namanya penasaran gitu, penasaran untuk daftar di penasaran tentang perencanaan wilayah gitu, karena kan di KPM biasanya kita disuguhkan gitu ya dengan mata kuliah yang lebih ke masyarakatnya gitu Ya. kan, ya lebih ke misalnya perencanaan itu dari pemerintah atau dari atasan-atasan seperti ini. Nah, kita biasa belajar atau memahami belajar tentang dampaknya gitu ya, dampak dari perencanaannya seperti apa, dampak dari pengelolaan itu seperti apa. Nah, biasanya kan kita gitu ya kalau di KPM. Iya, iya. Itu ada penasaran banget zaman-zaman dulu juga di mata kuliah PSDA, PSA. Nah, itu sering banget nanya ke Mastri dulu aspraknya. Sebenarnya pemerintah itu punya perencanaan nggak sih? Nah, suka sering kayak gitu. Iya, iya, Selalu iya. ada konflik Curious pertanian, ya. konflik agraria dan lain-lain itu sebetulnya kok bisa seperti ini, itu sebetulnya perencanaannya kayak gimana sih, apakah masyarakat itu dilibatkan atau seperti apa. Nah, dari situ sih mulainya ketertarikan Sasi terhadap perencanaan. Nah, dilihat-lihatlah di IPB itu kan ada dua ya, ada PWD perencanaan wilayah dan perdesaan, dan ada ilmu perencanaan wilayah. Nah, Sasi lihat kan kalau itu kan di bawah departemen di bawah fakultas ekonomi dan manajemen ya, kayaknya Ya. mungkin arahnya akan dibawa ke ekonomi. Nah, kalau yang ini lebih ke perencanaan nih, Sasi lihat-lihat mata kuliahnya, silabusnya kayak gitu. Jadi Sasi memilih untuk daftar ke Fakultas Pertanian, Ilmu Perencanaan Wilayah. Gitu, Mbak Elsa. Ilmu perencanaan wilayah. Oke. Hmm. Jadi daftar double degree-nya itu ketika semester. Semester berapa ya? Semester semester 2 kayaknya. Semester 2. Jadi udah 1 tahun, hampir mau 1 tahun deh. Ya, hampir mau 1 tahun. Enggak, semester 2 ya? Iya deh, kalau nggak salah semester 2 tuh pengumuman deh bulan Februari kalau nggak salah tuh pengumumannya. Pengumuman ininya apa namanya, pembukaan beasiswanya. Jadi waktu itu tuh ada pengumuman pendaftaran program double degree antara IPB dan Kyoto University, dan kita bisa milih juga nih jurusan di Kyoto-nya mau apa. Udah Nah, gitu Salsi pilih apa di Kyoto? saya di sini regional planning juga, perencanaan wilayahnya juga. Iya, iya, oke. Jadi masih relate ya? Masih relate gitu. Oke. Jadinya udah si ambilnya Iya, yang apa aja syaratnya Salsi? waktu itu syaratnya pertama IPK ya, yang pasti pertama itu IPK, IPK minimumnya itu 3,3. Terus udah gitu kita, udah gitu bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris bisa menulis, berbicara gitu. Pokoknya kemampuan verbal dan non verbal gitu ya bahasa Inggrisnya. Nah, syarat waktu itu TOEFL-nya kalau pakai TOEFL itu 550. Ya. Wow. Ya, terus udah gitu bikin proposal penelitian untuk yang di Kyoto-nya.
Udah itu kita termasuk Proposal penelitian untuk di Kyoto. Jadi betul. proposal penelitiannya beda ya? Beda. Jadi double degree itu jadi program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa kuliah di 2 kampus untuk mendapatkan 2 gelar sekaligus. Nah, cuma ada Wow, syarat-syarat. Nah, 2 gelar syaratnya sekaligus ya? betul 2 gelar sekaligus. Nah, cuma ada syaratnya pertama kita harus menyelesaikan perkuliahan di kedua kampus Hmm, tersebut. Jadi ya, ya. SKS dari masing-masing kampus itu harus terpenuhi. Hmm. Terus udah gitu kita harus menyelesaikan 2 tesis yang berbeda, topik yang berbeda gitu Dua untuk yang tesis, menyelesaikan 2 tesis. Udah selesai iya sampai hasil gitu maksudnya. harus sampai cetak kayak gimana biasa kayak di Iya, IPB iya, gitu iya. Oke, oke. ya. Jadi di Kyoto 1, di IPB 1 gitu. Jadinya pokoknya syaratnya kita harus menyelesaikan kuliah, menyelesaikan kredit. Yang keduanya adalah kita harus bisa membuat tesis gitu, 2 tesis di IPB Dua sama tesis dengan, ya pasti dengan 2 topik yang berbeda ya. betul. Dan dosen juga dosen pembimbing yang berbeda. 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 Di Kyoto, dosen-dosen Kyoto, di Iya IPB, betul. dosen-dosen IPB. Betul gitu. Iya, Oke, tapi menarik. ya, ya tapi untuk sidangnya kayak seminar kayak gitu. Nah, kita double-double. Jadi kayak penelitian yang di tesis untuk yang di Kyoto tetap dipresentasiin di IPB. Nah, tesis yang di IPB tetap juga disenghasin di Kyoto gitu. Jadi berkali-kali gitu. Kan Oh, normalnya jadi orang lain dua kali gitu ya? iya betul. Jadi kan kalau normalnya kalau biasa gitu kalau ngambil program biasa kita semhas sekali, sidang sekali gitu ya. Iya. Ini jadi double. Jadi karena yang di IPB harus disampaikan ke Kyoto, yang di Kyoto juga progresnya harus disampaikan ke IPB. Jadi double-double gitu. Hmm, Iya. iya, iya. Berarti Salsi harus menyiapkan 2 judul gitu ya? Betul, 2 judul penelitian. Judul-judul penelitian, 2 topik Dua berarti topik ya. ya dengan Untuk yang berbeda di metode. Kyoto, benar. Di Kyoto berarti pakai bahasa Inggris. Ya, alhamdulillahnya pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang. Paling bagian abstraknya aja sih, abstraknya pakai bahasa Jepang. Oh, abstrak ya. Dua bahasa. Kalau di Indonesia kan kita bikin 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di Bahasa Jepang Inggris. sama bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Untungnya cuma itu aja. Hmm, oke, oke. Dulu kenapa memutuskan untuk mengambil double degree? Apa yang membuat Salsi, oh oke, saya harus memilih ini. Jadi sebetulnya Sasi itu punya cita-cita kayak Elsa dari zaman SMA. Pokoknya SMA itu Sasi punya beberapa list gitu ya. Pertama harus masuk IPB, harus dapat beasiswa di IPB, harus dapat IP 4. Dulu tuh nggak bisa tuh bedain Sasi IP sama Sama IPK. IPK. Sasi taunya IP, makanya dapetnya IP 4 bukan IPK 4. Jadi asisten dosen dulu mah kan Sasi nggak tahu ya waktu zaman SMA asisten dosen dan asprak. Nah, alhamdulillah Sasi dapat kesempatan tuh pernah jadi asprak. Udah gitu pengen keluar negeri sebelum lulus, alhamdulillah juga dapat kesempatan kan zaman-zaman Iya. dulu di PPM gitu kan keluar negeri sebelum lulus. Nah, habis itu Sasi juga punya list lagi beberapa dan salah satunya pengen lanjut sekolah ke luar negeri. Gitu kayak Iya, iya. Cuman setelah itu alhamdulillah nih list-list yang tadi di atas-atas tadi itu alhamdulillah kesampaian nih, alhamdulillah. Nah, itu Masya lulus lah Allah. dari KPM. Terus dari KPM akhirnya Sasi kerja juga masih di IPB, di Dekanat Fakultas Ekologi Manusia. IPB University. Iya, sambil nyambi-nyambi juga, Sasi juga kerja jadi trainer di Usain juga pernah gitu. Pokoknya kerja-kerjaan kayak gitulah pokoknya ya. Nah, udah kayak gitu, Sasi akhirnya pengen sekolah lagi. Nah, pas pengen sekolah lagi masih tetap ngoyo nih awal-awal pengen keluar negeri. Cuman akhirnya Sasi menikah nih. Nah, pas menikah itu ya udah deh ya Allah kalau misalnya emang rezekinya sekolah di dalam negeri juga nggak apa-apa, Sasi syukurin gitu kayak Elsa. Karena yang penting Sasi sekolah lagi karena Sasi seneng aja gitu sekolah, bukan Sasi karena cerdas atau apa, Sasi emang seneng aja gitu dunia Senang akademik tuh belajar ya. Pembelajar seneng sejati. belajarnya aja. Nah akhirnya Sasi daftar sekolahnya ke IPB, ke Ilmu Perencanaan Wilayah. Waktu itu statusnya Sasi percobaan kayak Elsa. Kenapa? Karena Karena beda jurusannya. betul, karena tidak linier. Jadi Iya, kan iya, ada iya. beberapa mata kuliah kayak pengantar ilmu tanah, terus evaluasi sumber daya fisik lahan, terus sistem informasi geografis. Nah, ketika orang-orang udah punya background nih di S1-nya, nah Sasi itu kan nggak punya. Nah, makanya Sasi waktu itu masuknya itu percobaan dan cuma dikasih kesempatan 1 semester. Elsa. Iya, iya. Gimana tuh Salsi bisa adaptasi langsung?
Nah, Sasi awal-awalnya deg-degan ya kayak karena harus belajar fisika tanah, biologi tanah dan lain-lain gitu ya, walaupun Iya ya, yang masih di permukaan lah. Kalau bagian kulit bagian epidermis kulit-kulitnya. Iya iya. yang backgroundnya komunikasi sosial gitu, rada-rada ada ketakutan sedikit gitu. Nah, cuman ya Sasi siasatin dengan kayak ke perpus, baca-baca, cari-cari bukunya gitu. Nah, udah gitu, ya udah deh, alhamdulillah bisa dijalani nih gitu. Nah, habis itu ada ternyata ya Allah memang udah punya rencana baik lah ya. Mungkin Allah tahu Sasi pengen sekolah ke luar negeri gitu. Tapi karena Sasi juga memilih untuk menikah, dan pas menikah ya udah deh, gak mau muluk-muluk gitu. Di Indonesia aja Sasi udah dapat izin untuk sekolah lagi dari suami juga, Sasi udah alhamdulillah gitu. Tapi ternyata ada pengumuman untuk program double degree waktu itu. Nah, Sasi waktu itu sebetulnya lagi hamil, Kak Elsa. Wah, Masya Allah. Lagi hamil 4 bulan, terus Sasi mikir, wah, tapi pengen ikutan, pengen deh gitu kan. Ya, Sasi tuh pengen keluar negeri, pokoknya pengen ngerasain sekolah di luar negeri gitu. Nah, cuman pengen yang ada gelarnya juga. Kan kalau ikut spring semester kayak gitu-gitu kan gak dapet ya. Nah, Sasi pengen gak mau tanggung-tanggung gitu maksudnya. Alhamdulillah ada pembukaan, ya udah deh Sasi daftar gitu kayak Elsa, walaupun Sasi itu nggak tahu nanti lahiran kapan, berangkatnya Pokoknya kapan daftar gitu. dulu aja. Ya pokoknya daftar dulu deh gitu kan, bikin proposal penelitian, terus ngeberesin berkas-berkas, minta rekomendasi sana sini. Oh iya, tadi juga syaratnya salah satunya adalah mendapatkan 2 rekomendasi. 2 rekomendasi. Ya, 2 Dapat dari mana tuh, Sasi? Kalau Sasi dari 2 profesor. Pertama profesornya dari KPM, dosen pembimbing Sasi waktu S1, Bapak Profesor Endriat Mustarto. Nah, yang keduanya profesor di ilmu tanahnya, namanya Profesor Widiatmaka. Jadi Sasi minta ke 2 profesor itu. Nah, ya udah Sasi dapetin rekomendasi. Akhirnya daftar deh. Nah, dari sebanyak, maksudnya dari sekian list persyaratan itu, menurut Sasi mana yang paling menantang? Yang paling menantang adalah apa ya? Apakah misalnya proposal kayaknya atau ya. proposal atau rekomendasi atau nggak ada Kalau motivation letter ya? motivation letter nggak ada, cuman adanya dimintain rekomendasi, surat rekomendasi, sama yang satunya lagi adalah proposal. Nah, paling yang agak ini kita mikirin ya, kira-kira dapat rekomendasi dari mana gitu. Nah, cuman dari Sasi tipsnya gitu ya, kalau mau minta rekomendasi seperti itu gitu. Yang pertama memang orang yang berpengaruh, bukan berpengaruh ya, punya peran yang bagus lah gitu kan ya. Nah, Sasi pikirnya kalau profesor kayaknya punya power yang bagus nih gitu kan untuk memberikan rekomendasi. Nah, udah gitu kebetulan Sasi juga kan dosen pembimbing Sasi tuh profesor gitu zaman S1, dan sudah mengenal Sasi dari mulai SP, dari mulai studi pustaka, proposal penelitian, propen ya, terus skripsi gitu kan. Ikut-ikut beberapa proyek juga yang dari Prof Amo, jadi mungkin Prof Amo bisa punya penilaian yang mungkin bisa lebih inilah gitu ya di surat rekomendasinya. Akhirnya Sasi mengajukan itu gitu. Jadi yang ada itu Sasi mikir sih waktu itu, kira-kira yang mau ngasih rekomendasi siapa ya gitu. Akhirnya Sasi memutuskan satu dosen pembimbing Sasi waktu satu, jadi biar bisa menyampaikan gitu di surat rekomendasinya bahwa Sasi maksudnya oke di bidang akademik, atau layak lah diberikan punya rekomendasi. Rekomendasi terkait Sasi senang banget gitu tentang penelitian dan lain-lain gitu. Nah, untuk yang satunya lagi ya dosen yang dari prodi kita gitu, bukan prodi ya, kayak di lingkup kita lah gitu, maksudnya dosen Sasi juga ya, dosen di kelas Sasi gitu. Nah, Sasi kebetulan waktu itu juga sempat kenal dengan Profesor Widiatmaka, sempat ketemu karena dulu biasa Sasi pernah daftar juga beasiswa PMDSU. Sempat daftar Sasi. Daftar di PWL juga, cuman karena memang ya bukan rezekinya, dan juga Sasi PWL-nya aja Sasi udah statusnya percobaan gitu kan. Masih diragukan lah gitu kan sama mereka, apalagi Sasi yang udah punya background sama sekali, karena waktu Sasi ketemu dengan Prof Widiatmaka sebelumnya juga Sasi ditanyain, kamu punya background ini enggak, sistem informasi geografis? Ini memang belum jalannya. Nah, akhirnya Sasi daftar lagi lah, ketemu lagi dengan bapaknya untuk minta rekomendasi untuk ikut double degree, karena setidaknya bapak sudah mengenal Sasi, karena kan udah tahu CV Sasi, udah tahu transkrip Sasi A1, udah tahu beberapa sertifikat-sertifikat yang waktu itu Sasi ajukan ke PMDS. Jadi Sasi memutuskan aja ke bapaknya gitu. Nah, alhamdulillah bapaknya waktu memberikan surat rekomendasi itu bagus-bagus gitu kan, bukan review apa ya, penilaiannya.
Ya. penilaiannya tuh bagus-bagus gitu ya. Alhamdulillah dia dapat 2 rekomendasi. Nah itu sih paling yang bukan menantang ya, tapi kita harus pintar-pintar cari orang yang memberikan rekomendasi yang setidaknya kalau orang lihat, oh direkomendasikan oleh ini nih gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Terus untuk proposal, Proposal. untuk proposal paling kita harus pinter-pinter cari topik yang memang sesuai dengan sensei kita, calon sensei kita di Kyoto-nya. Berarti harus mengenal juga sensei yang kampus tujuan ya. Contohnya nih Salsi kan ya, Salsi itu kan mau daftarnya itu di regional planning. Nah, Salsi itu buka-buka websitenya, buka website regional planningnya, terus senseinya siapa, terus dilihat-lihat juga nih, biasanya penelitian-penelitian di lab ini tuh seperti apa. Nah, gitu. Nah, Salsi menyesuaikan lah gitu kan ya dengan apa namanya penelitian-penelitian yang sebelum-sebelumnya. Ini Salsi membuat proposal yang memungkinkan gitu, punya peluang untuk bisa bergabung di labnya sensei tersebut. Gitu. Nah, ini Salsi membuat. Bentar, itu berarti penelitiannya kalau yang di Kyoto, Salsi penelitian di sana atau tetap penelitian di Indonesia? Penelitiannya Salsi dilakukan di sini, tapi lokasi penelitiannya bisa di negara mana aja gitu. Nah, kebetulan Karena kan bukan Salsi base-nya bukan studi kasus ya. betul bukan field survey. Jadi sebetulnya bisa dua, ada remote sensing atau GIS, basis research-nya itu kalau di lab Salsi, ada field survey. Nah, sebetulnya Salsi yang punya background SKPM pengennya field survey. Kalau saat tadinya kayak Salsi udah mau field survey karena Salsi dulu tuh awal-awalnya itu Salsi itu mau bikin mapping konflik agraria gitu di waktu di sana tuh waktu di Kyoto tuh. Nah, tapinya karena tidak memungkinkan untuk field survey, akhirnya Salsi switch lagi, ganti lagi penelitiannya. Jadi proposalnya bisa ganti sebetulnya kan ya. Nah, jadinya Salsi ganti, penelitiannya masih tetap di Indonesia, cuman pakai data yang sekunder gitu, bukan data primer. Jadi Salsi ngambil penelitiannya yang basisnya GIS dan remote sensing gitu. Gitu. Paling kayak Mantap. Oke, Salsi, itu beasiswanya skemanya seperti apa? Salsi bisa cerita apakah dia membackup semua misalnya terkait dengan pesawat juga atau biaya hidup dan lain sebagainya. Salsi bisa ceritain. Oke, jadi kerjasama ini itu Kyoto University dan IPB kan untuk program double degree ya. Program double degree ini beasiswanya diberikan oleh JASO Scholarship. Japanese Organization apa gitu, masih lupa pokoknya nama beasiswanya itu JASO Scholarship. Nah ini itu programnya, program double degree ini tuh 3 tahun kayak total studinya. 3 tahun, jadinya mungkin hitungnya mungkin ya 1 tahun di IPB kuliah, 1 tahun di Kyoto, nah 1 tahunnya lagi untuk menyelesaikan tesis di kedua kampus itu, gitu, di IPB sama di Kyoto. Nah terkait pembiayaan, nah kita itu kerjasamanya itu ada di 2 graduate, kayak ada Graduate School of Agriculture sama ada Graduate School of Global Environmental Studies. Untuk yang di GSA ini pesawat, udah gitu. Kalau sekarang kan ada PCR ya untuk pergi kemana-mana. Nah, untuk PCR-nya semuanya ditanggung. Kalau yang GSA, Graduate School of Agriculture. Jadi tiket pesawat pulang pergi, biaya hidup, SPP di mana di Kyoto University-nya juga. Nah, itu ditanggung semuanya nih kalau yang di GSA. Kalau yang di GSGS, Salsi apa? Salsi GSGS, Graduate School of Global Environmental Studies. Nah, kalau Salsi yang dibiayai itu SPP, berarti ya sama, udah gitu biaya hidup. Nah, untuk tiket pesawat, Salsi itu cuma dibayarin pas berangkat. Jadi PCR, udah gitu tiket pesawat itu biaya dari kampus. Nah, untuk pulang, nah Salsi pakai biaya sendiri. Jadi cuma tiket pesawat pulang aja yang bayar sendiri. Sisanya kayak biaya hidup, udah gitu uang SPP, terus kebutuhan di lab kalau mau beli buku, mau beli alat-alat tulis, nah kayak gitu-gitu itu Di udah cover. Itu yang di cover yang ketika Salsi di Kyoto aja apa plus di IPB juga? SPP di IPB juga di cover? Enggak. Enggak, kalau di IPB enggak di cover. Jadi cuman memang free-nya itu gitu ya, kayak hitungan gratisnya itu yang di Kyoto aja gitu. Kalau di IPB tetap kita masih tetap bayar SPP gitu. Nah, cuman kemarin itu dapat potongan Kak Elsa. Jadi bayarannya itu cuma 10% yang di IPB. 10%? 10%. Jadi kan berarti 2 semester di IPB Salsi full ya. Nah, pas Salsi kan 2 kali bayar SPP ya, setahun kan ya. 2 kali bayar SPP itu Salsi besarannya itu untuk SPP yang di IPB karena masih tetap harus bayaran tapi dapat potongan. Jadi bayarnya cuma 10%. Jadi cuma 900.000 untuk yang di IPB. Gitu sih. Untuk besarannya beasiswanya di sini itu
80.000 yen kayak per bulan. Berapa tuh? 80.000 per yen kalau misalnya 120.000 aja misalnya ya, sekarang lagi turun sih ya yen 120 atau 130 ya sekitar 11-an ya, 11 jutaan gitu ya, 10 11-an gitu per 11 bulan. juta per Bulan. bulan untuk Nah, itu untuk bisa kita sehari-hari jajan, terus bayar asrama juga dari uang oh situ kayak itu 11 juta itu untuk biaya hidup aja. itu biaya hidup aja, untuk Wow. biaya hidup aja. Tapi emang mahal sih di Jepang ya Iya, biaya jadi hidupnya. asrama kita harus bayar asrama, bayar asuransi kesehatan, tetap bayar listrik kayak Iya, iya, gitu-gitu iya. sih. Yang paling Berapa pokoknya sebulan di itu Salsi di Jepang? asrama itu karena kan Sasi tadinya mau bawa keluarga ya ke sini ya. Jadi Sasi pesan kamar di sini yang tipe couple. Jadi buat sama suami buat anak gitu ya, buat keluarga karena anak Sasi juga masih di bawah 3 tahun, jadi masih bisa ambil tipe kamar yang couple. Nah, jadi harganya 34.000 yen. Kalau Sasi sekitar 4 jutaan per bulan. 4 juta per bulan Cuman kalau yang single tuh 22.000 yen ya sekitar 2.500.000 atau 2.700.000 gitu. Gitu. per bulan. Per bulan. Bayar listrik biasanya beda musim, beda bayar listriknya gitu. Kalau Iya, musim iya. dingin lebih mahal karena kan dingin ya, terus kita Iya, nyalain iya. banget gitu kan, dan kayaknya biasanya seharian full kan gitu kan karena kita dingin kedinginan. Nah, biasanya mahal. Jadi kayak saya shock juga nih pas kesini. Oh, oh banget ya gitu kan pas kesini kesini. Oh ternyata beda musim, beda bayar listriknya Bisa gitu gitu. ya kalau di sana ya. Beda di Indonesia Iya. sama aja. Terus ada asuransi kesehatan yang wajib dibayar gitu. Dibayar Udah. sendiri. Tapi dari uang itu ya bisa. Ya cukup cukup sih uang segitu masih bisa jalan-jalan, masih bisa makan-makan gitu, masih bisa nongkrong-nongkrong bareng teman-teman lab gitu. Kalau ada acara-acara pesta di lab atau apa gitu, masih bisa lah, masih cukup. Masih bisa, masih cukup ya. Iya, masih cukup. Jadi masak sendiri apa gimana, Salsi? Nah, kalau Salsi, kalau lagi riwe gitu ya, kalau misalnya di Jepang itu kan ada Zemi ya. Zemi itu seminar tiap minggu gitu. Jadi yang dilaksanain itu selalu tiap minggu ya. Jadi setiap minggu itu pasti ketemu sama teman-teman lab, ngehadirin seminar teman-teman gitu ya, progress riset dan lain-lain. Nah, kalau misalnya lagi riwe, misalnya kebagian Salsi nih yang presentasi. Nah, Salsi kan riwe, Salsi suka beli aja gitu. Cuman kalau misalnya lagi santai, kerjaan juga maksudnya enggak diburu-buru, rasa sih seringnya sih masak gitu. Masak sendiri ya. Tapi nyari makanan halal gampang di sana. Kebetulan kalau saat itu di sini deket Gyomu Supa ya namanya tuh supermarket gitu ya di sini Supa bilangnya. Iya, jadi Gyomu itu salah satu toko tapi dia menyediakan produk-produk halal gitu kayak Elsa. Jadinya Iya, iya, iya. gampang. Terus di sini juga kan ada masjid ya, Kyoto Masjid gitu. Nah, di masjid itu dia jual-jual juga ayam halal, daging sapi halal, bumbu-bumbu Indonesia. Jadi kalau Jadi sasi iya, iya. udah gitu kalau di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada ini nggak sempet shock culture nggak? Iya, karena Sempet ya? pas pertama-tama Gimana itu gimana? culture shocknya apa ya, paling Sasi di bahasa Inggris kali ya, karena kan Sasi sebelumnya belum pernah misalnya tinggal di luar negeri lama gitu ya kayak saya, terus kayak paling juga ke luar negeri paling kan untuk acara-acara di kampus kayak gitu-gitu kan ya, paling untuk main kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya untuk kayak belajar gitu ya, terus presentasi kayak ada ujian kayak gitu-gitu kan baru pertama kali ya. Nah, yang Iya. Sasi shock sih denger aksen-aksen orang-orang ngomong Oh iya, iya, iya. gitu yang kayak aduh ini apa sih. Nah, kadang-kadang suka bikin deg-degan juga nih kalau lagi kelas gitu ya, misalnya sih presentasi terus ada yang nanya, saya itu ada beberapa negara yang saya hindari banget kalau ya Allah ada negara yang Itu dari negara mana aja Salsi? ada kayaknya di belakang layar aja ya. Enggak, maksudnya pesertanya dari mana aja biasanya? Kalau Yang kelas Salsi. kelas sih banyak sih dari Australia, dari Maroko, dari Jerman, dari mana lagi ya, Asik dari banget ya India, dari berbagai negara. Bangladesh, dari Indonesia juga ada, dari mana lagi ya, dari apa yang bukan Mongolia ya, apa ya, pokoknya banyak deh di kelas. Berarti bahasa Inggris kan idenya. Bahasa Inggris. Alhamdulillahnya saya sih ngambil kelas di sini yang bahasa Inggris, jadi Tapi alhamdulillahnya Salsi gitu, bisa bahasa Jepang. dikit-dikit. Ya berarti kan kalau mau komunikasi, mau beli makan atau apa kan seenggaknya harus bisa kali ya.
Iya, kalau mau pesan makan, kadang-kadang kan suka ditawarin apa gitu kan. Oh, ini nggak ada gitu. Kalau misalnya pengen makan ini tapi yang tanpa babi, nah bilangnya gimana? Paling kayak gitu-gitu sih. Ya, iya. Mas Tuh Adi juga harus masih di sudah di luar kepala kalau yang kayak gitu ya. iya, kayak orang nawarin mau pakai kresek apa enggak? Mau pakai kartu Iya, apa iya, enggak? benar-benar. Bayarnya. Nah, kayak gitu tuh. Pakai sumpit nggak? Makanannya dipanasin apa enggak? Nah, paling yang standar aja. Iya, iya, benar-benar benar. Yang udah biasa ditanyakan orang ya. Paling culture shocknya dibahas aja sih dan pertama-pertama juga waktu itu ada wawancara ya. Jadi Mm-mm. jadi setelah pengumpulan berkas, jadi sistemnya itu kan pengumpulan berkas, habis pengumpulan berkas nanti kita dipanggil untuk wawancara. Pertama wawancara di IPB dulu nih Kak Elsa. Hmm. Di IPB itu wawancara sama 5 orang kalau nggak salah. Dari Wow. ICO, dari Fakultas, dari pokoknya 5 orang. Dan kita kayak lagi sidang gitu Kak Elsa. Hmm. Pakai Ditanya-tanya bahasa Inggris ya. ya pakai bahasa Inggris. Mungkin dari ICO, dari Pasca, dari fakultas, dari fakultas, pokoknya ada 5 deh pokoknya. Ada 5 orang yang wawancara waktu itu, dan pokoknya masing-masing itu ada beda-beda deh pertanyaannya. Ada yang terkait tentang nanyain tentang motivasi, ada yang ngejar tentang research plan-nya. Emang ini apa Wow. gitu ya kalau misalnya kamu nanti di sana, emang nanti sensei sana tahu tentang konflik agraria di Indonesia kan nggak familiar mereka. Nah kayak gitu-gitu sih. Iya, iya, iya. Seru-seru. Research plan gitu kan. Terus wawancaranya tuh ditanya tentang motivasi kamu apa, terus udah gitu apa sih yang pengen kamu dapetin, kenapa kamu pengen daftar double degree kayak gitu-gitu. Nah setelah wawancara, nah nilainya itu dikirimkan katanya ke sensei yang ada di Kyoto. Nanti senseinya pilih mungkin siapa. Nah udah gitu ada satu seleksi lagi, seleksi yang terakhir adalah wawancara dari pihak Kyoto. Nah waktu itu ada 3 pewawancara. Nah itu online Nge-zoom lewat gini. Hmm. masih di Indonesia nih, masih di Indonesia Sasi. Mm-mm. Nah, habis itu diwawancara sama 3 profesor, ditanya-tanya lah terkait kirain Sasi nih ya, kayak waktu wawancara itu kirain tuh kayak udah ini di IPB gitu ya, maksudnya mungkin Mm-mm. ini formalitas kali ya Iya, kalau iya. wawancara Kyoto, kirain Sasi kayak gitu, makanya Sasi tuh nggak prepare sama sekali waktu Hmm. ya wawancara yang dari Jepangnya itu kayak wah itu benar-benar fase itu keren kayak mungkin ditanyain kali ya udah ngurus visa apa belum, persiapan udah sejauh mana, mungkin tanyanya kayak gitu kali ya formalitas. Oh tahunya benar-benar ujian. Oh iya, terus gimana Salsi? Ya udah deh Salsi jawab sebisanya, tapi nah ada beberapa yang apa ya namanya bikin Fasi gimana ya kepikiran gitu, kira Fasi lolos lagi apa enggak ya, karena beberapa pertanyaan Fasi nggak ngerti karena kan aksen Jepang itu biasanya ang ya, jadi kayak what do you want, kayak what do you want, Iya, iya, iya. kayak bilang thank you aja, thank you apaan thank you. Nah itu sih kaget gitu. Nah di Jepang itu bahasanya tuh kayak saya sih nggak ngerti gitu waktu wawancara apa. Nah untungnya ada satu profesor lagi yang dia bagus gitu, aksen bahasa Inggrisnya bagus gitu. Nah jadi dia ngejelasin lagi. Nah itu sempet Sasi kepikiran banget gitu. Waduh ini gimana? Sasi lulus apa enggak ya? Nah gitu. Ya alhamdulillahnya sama Allah dikasih kesempatan mungkin ya. Jadinya Sasi alhamdulillah lolos. Nah pas datang ke Jepang juga sama. Waduh malah makin banyak bukan Jepang doang. Tapi ternyata semua itu bisa kita handle dengan kayak Bisa nyala. dilewati ya. Untungnya tuh walaupun COVID masih tetap bisa ke kampus kayak Elsa, masih bisa tetap nge-lab gitu dan ketemu sama teman-teman lab gitu. Sekarang Jadi gimana kondisi COVID di sana? COVID di sini itu sama mungkin ya, maksudnya terus ada pertambahan mungkin ya, pertambahan dan penurunan tuh sama kayaknya sama di Indonesia, cuma mungkin lebih sedikit. Terus kalau di sini itu kita masih bisa keluar, kayak masih bisa belanja, masih bisa datang ke tempat-tempat wisata, masih bisa naik transportasi umum gitu, tapi tetap Tapi tetap masih bermasker ya. tetap pakai masker gitu. Dan di sini tuh kalau misalnya emang ada timing yang benar-benar emergency gitu ya, kayak misalnya gak boleh ke kampus dulu, nah itu tuh dikasih tahu gitu hari ini jangan dulu ke kampus ya, nanti tuh jangan nggak ke kampus gitu jadinya. Tapi itu nggak dalam jangka waktu lama sampai kayak berapa lama gitu, nggak, paling cuma 1 minggu nanti boleh lagi ke kampus kayak gitu sih. Jadi kayak di sini saya sih masih bisa jalan-jalan, masih bisa ke mall, masih bisa apa Udah ya, kemana aja? Udah kemana aja nih ngomong-ngomong? ya saya sih masih paling saya sih di Kyoto aja, terus paling kan ada ini ya, ada bukan field survey, ada field trip ya dari lab. Iya, Nah iya.
Dan itu tuh pertama kali banget Sasi field trip, dan itu berangkat sendiri karena Sasi masih ada seminar sorenya, disuruh berangkat sendiri, dan itu pengalaman pertama Sasi naik kapal feri yang kayak Titanic gitu kayak Ya Allah, seneng banget. ya alhamdulillah maksudnya dapat kesempatan ya, Kesempatan. bukan cuma sekolah aja Iya, tapi iya. belajar Pengalaman. ya, dapat pengalaman yang lain gitu. Itu Wah, yang paling berharga. gitu kan bumbu-bumbu kehidupannya lah gitu Iya, maksudnya. iya. Sekolah di luar negeri dapat pengalaman baru, ketemu orang baru, belajar hal baru gitu. Termasuk kayak ngelancarin Sasi juga di IPB itu kan ngambil kelas bahasa Inggris juga kan ya. Ada kelas apa namanya Indonesian Introduction to Indonesian Tropical Agriculture. Sasi ngambil mata kuliah itu dan memang full gitu pakai bahasa Inggris, tugas-tugasnya bahasa Inggris, dan kita sekelasnya juga sama teman-teman dari kelas internasional gitu. Nah, paling nggak Sasi kayak gitu ya. Nah, untuk di IPB gitu pengalamannya. Pas datang ke Jepang ya itu sih yang tadi Sasi bilang agak shock karena nggak punya background yang kayak tinggal di luar negeri lama, Iya, bahasa iya. Inggris juga bukan bahasa ibu Sasi Iya, gitu. iya. Jadi Ya ya wajar lah kalau pas pertama-pertama mah. gitu kan. Tapi seiring Penting berjalan bisa dilewatin. bisa dilewatin ternyata ya semakin apa namanya sering lah ketemu sama teman-teman, ngobrol sama teman-teman, wah ternyata ya santai aja ya ternyata gitu. Awalnya mah deg-degan apa-apa deg-degan gitu. Emang harus berani ya. Hmm. Bedanya apa Salsi? Menurut Salsi belajar di IPB dengan di Kyoto? Apakah dari pemberian tugasnya atau cara mengajarnya atau seperti apa? Menurut Salsi yang paling nih beda banget nih gitu. Kalau beda banget itu ada sistem Zemi kalau kata Salsi. Apa tuh? Zemi itu seminar tiap minggu. Jadi 1 minggu itu sekali, Kak Elsa. Jadi misalnya hari Kamis nih ya, Kamis pagi. Nah, setiap minggu itu mahasiswa itu presentasi. Jadi misalnya ada jadwalnya nih, minggu ini Sasi, minggu depan misalnya Kak Elsa, minggu depannya siapa siapa lagi. Nah, biasanya 1 minggu sekali itu yang presentasi itu 2 orang. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melaporkan progres riset kita. Jadi benar-benar kita tuh dari mulai literatur review kita sampein, kita habis literatur review sekian sekian tulisan. Nah udah gitu ini rencana penelitian kita. Nah nanti tuh teman-teman bisa ngasih masukan ke kita. Wah kayaknya nggak kayak gitu deh metodenya. Saya punya ini metode gitu kan. Jadi enak gitu. Setiap Jadi progresnya dilaporkan. iya betul. Jadi setiap orang itu ada jadwal untuk melaporkan progres gitu. Nah, biasanya itu satu satu musim itu misalnya fall semester atau spring semester gitu ya. Biasanya tuh 2 sampai 3 kali kita presentasi, tergantung banyaknya member di lab masing-masing gitu ya. Nah, kalau misalnya di labnya sedikit, berarti perputarannya kan lebih cepat kan ya. Nah, Ya. karena kan seminggu 2 orang kan. Nah, kalau misalnya emang banyak, paling dalam satu musim tuh sekali atau 2 kali gitu. Nah, kebetulan kalau Sasi labnya itu isinya dikit, jadi bisa sampai 2 atau 3 kali gitu. Nah, kalau Sasi tuh yang bedain tuh itu kayak saya. Jadi nggak ada kata misalnya kita telat lulus kayak gitu. Jadi benar-benar disiplin gitu kita tuh. Kayak Jadi benar-benar kayak dipantau banget. dikontrol ya, benar-benar langsung. Iya, jadi kita benar-benar harus punya progres gitu. Karena kalau enggak ya kita malu gitu. Kita Mm-mm. presentasi terus kita presentasi apa gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. benar-benar dikontrolnya bukan cuma kayak kamu progresnya udah sampai mana, tapi benar-benar kita bikin handout, bikin PPT, terus kita presentasiin kayak lagi seminar aja gitu. Nah, kita udah dapet ini, kita rencananya ini backgroundnya, ini rencana penelitiannya, tujuannya, metodenya ini. Habis itu biasa tanya jawab sama teman-teman di lab gitu kan. Kebetulan kan kalau teman-teman di lab kan satu bidang ya sama kita. Jadi mereka enaknya tuh jadi mereka bisa ngasih masukan, terus kita juga jadi terbuka gitu. Oh ternyata metode ini kayaknya nggak tepat ya. Oh ternyata gini ya. Nah kalau Mas Asi itu yang beda di Indonesia sama di sini, ya itu ada sistem Zemi itu karena benar-benar kayak ada waktunya gitu. Maksudnya kita harus ngelaporin progres, nanti harus submit judul tuh tanggal sekian bulan sekian, nanti kita harus udah submit tesisnya tanggal sekian, nanti kita misalnya sidangnya tanggal sekian, wisudanya tanggal sekian. Itu tuh kayak udah ada waktunya aja. Kalau kita masuknya fall semester, berarti bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini kita harus apa. Kalau yang spring, bulan ini, bulan ini, bulan ini harus apa gitu. Jadi benar-benar kayak kita tuh terpaksa untuk harus berprogres gitu. Jangan sampai tidak berprogres karena ada deadline terus gitu. Wah bulan ini deadline ini, dan itu tuh diingetin terus setiap abis Demi itu agenda penting semester ini.
tanggal sekian Sasi harus submit ini, tanggal sekian misalnya teman Sasi ini PEMA harus udah submit judul tesis, tanggal sekian nanti Yamada wisuda. Nah kayak gitu-gitu tuh tiap minggu tuh diingetin terus gitu. Itu sih yang beda kalau Sasi. Tapi kalau soal tugas-tugas ya kayak saya Sama Sasi aja. Apa? Sasi beruntung banget lulus dari KPM. Kenapa? Karena kan KPM itu sering banget ya kita dapetin tugas-tugas tuh review jurnal. Ya. Kan ya kayak saya review jurnal terus kita dikasih pertanyaan gitu ya. Nah itu Sasi kayak berasa dapet pengantar banget, berasa dianterin ke pintu untuk Sasi sekolah ke Kyoto banget. Luar biasa. Karena di Kyoto ini biasanya tugas-tugasnya tuh esai. Nah, esai itu kita harus cari jurnal gitu kan ya. Mungkin kalau dulu S1 itu kan kita dikasih ya jurnalnya sama dosen-dosen gitu kan ya. Terus dibimbing juga kan untuk membuat tulisan. Maksudnya untuk mengkritisi atau bukan mengkritisi ya, untuk meningkatkan critical thinking kita dari ya dosen ngasih pertanyaan-pertanyaan, kita coba jawab sumbernya dari jurnal-jurnalnya. Nah, kalau S2 ini Sasi di sini tuh lebih ke ya kita cari jurnal sendiri terus bikin esainya sendiri gitu. Tapi kan dengan seperti itu kayak Sasi punya background di KPM kayak gini, wah kayak terbiasa lah baca dengan kayak banyak-banyak tulisan kayak gitu. Itu kayak Sasi ya alhamdulillah punya background banget gitu Sasi, maksudnya udah terbiasa lah gitu kan ya, maksudnya mereview-review jurnal apa-apa yang ada di KPM tuh kayak Sasi berasa dianterin lah gitu ke sini gitu. Karena tugas-tugasnya ya review jurnal, bikin esai, cari pokoknya dalam satu esai itu harus minimal ada 5 jurnal atau 5 buku yang bereputasi kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah deh gitu. Pasti pas kesini tuh alhamdulillah kayak berasa dianterin gitu sama KPM. Asik. Luar biasa nih. KPM. Itu ada syarat untuk publikasi di Kyoto? Nah, Publikasi misalnya harus Scopus lah atau apa? Gimana? Alhamdulillah itu enggak. Jadinya yang dibebannya cuma di IPB aja. Itu ya berarti jurnal nasional atau internasional ya bebas Ya, ya? alhamdulillahnya tuh kalau yang di Kyoto ini alhamdulillahnya nggak ada gitu, jadi sedikit rada lega gitu Sasi. Lumayan. Itu sih paling kayak kalau ditanya soal beda ada sistem Zemi, jadi kita kalau ngajar gimana ngajar? Kalau ngajar ya, karena Sasi itu kan mix ya antar offline dan online gitu ya. Kalau misalnya lagi emergency, kita disuruh online lagi. Kalau misalnya udah rada renggang ke kampus, maksudnya belajar di kelas gitu. Ya biasa gitu kayak di IPB aja gitu, dosen sama masih ya, persis ya. Sama aja. Cuman ada satu dosen mata kuliahnya Global Environmental Engineering. Gimana? Itu tuh setiap pertemuan selalu ada kuis di akhir, dan kalau ngajar itu tipe yang kayak setiap slide-nya itu ada kolom kosong pertanyaan. Setiap slide-nya. Jadi setiap slide ditanya satu orang ini apa jawabannya. Jadi kayak benar-benar harus prepare banget, dan kayak bahan kuliah itu dikasih sebelum kita kelas. Nah, mungkin itu ya bedanya ya. Kalau di IPB kadang-kadang kita mungkin ada juga yang mungkin iya, sekarang gitu kok. Oh, sekarang udah kayak gitu ya? Sekarang sebelumnya udah di-share bahannya. Iya. Nah, itu sih Sasi yang kerasa banget kalau misalnya bahan belajar udah dikasih ke kita ada prepare ya. Jadi pas di kelas itu mudeng banget gitu. Ini hari ini tuh dosen mau ngasih materi apa ya. Nah, itu kayak lebih enak gitu, maksudnya lebih nyambung dibandingkan kita ke kelas kita nggak tahu nih mau apa gitu belajarnya gitu. Gitu sih itu. Paling yang agak shock belajar apa ya? Sasi di sini ada bukan mata kuliah ya, ada seminar B di mana ini tuh ada survei gitu Kak Elsa, dan surveinya itu kayak soil survei, terus Sasi juga jadi ketemu lab kayak gitu. Padahal kan sih di KPM nggak pernah ya. Nah, jadi kayak belajar lagi morfologi tumbuhan, fisiologi tumbuhan, cara ngukur kayak ini kualitas air sungai dari mulai Kemarin pH-nya ngambil minor apa? Minornya Sasi KSHE. KSHE. Iya, KSHE Sasi. Jadi kayak nggak dapat kayak begitu-begituan kan ya. Maksudnya kalau AGH mungkin ada dikit lah. Ada dikit ya. Nah, itu benar-benar kayak fisiologi tumbuhan, kayak soil survey. Nanti itu kita bikin profil tanah. Sedangkan Sasi kayak background tanahnya aja Sasi cuma dapat S2-nya aja gitu. Dan itu cuma pengantarnya aja.
terus dapat apa namanya lagi kayak fisiologi tubuhan kayak gitu-gitu deh, sampai-sampai Sasi itu kayak hubungin teman-teman Sasi yang di biologi, dulu pernah nggak praktikum ini, dulu nggak pernah nggak dapat praktikum ini gitu. Terus apalagi ya kayak soal apa ini river survey, jadi survei sungai, lihat kualitas air sungai gimana, kandungan fosfatnya, nitrogennya, kayak gitu-gitu. Kayak saya udah kayak deg-degan banget setiap ada praktikum-praktikum yang berbasis kayak sains yang apa lah ya kalau gitu bilang. Iya, iya. Karena sama sekali nggak punya background gitu kan Sasi, tapi ya udah dijalanin aja gitu, dan ya banyak nanya aja gitu, banyak nanya, baca bener-bener gitu. Ya udah ternyata ya alhamdulillah bisa dilewatin lah gitu. Apa yang Salsi lakukan ketika lagi down? Sasi kalau lagi down ya, Sasi Down, homesick, alone, ngerasa alone gitu. itu awal-awal banget Sasi ngerasain, Sasi kan orangnya rame ya, terus kayak senengnya ketemu orang banyak, biasanya kan gak ngasprak ketemu adik-adik kayak gitu-gitu kan, dan Sasi ngerasa waktu di sini tuh kayak jatah ngomong Sasi tuh berkurang gitu. Dan itu bener-bener kayak gak betah gitu waktu gak bisa ketemu orang karena COVID gitu kan, dibatasin lah ya. Iya. Nah biasanya Sasi kalau lagi down itu karena emang gak bisa ketemu orang lain ya paling Sasi suka hubunginnya sama keluarga ya. Kalau nggak keluarga ya paling Sasi ngehubungin teman-teman kuliah kayak Yang modal penting pondok. ngobrol. Iya. Ya, Berarti walaupun cocok nih ya aku ajak ngobrol nih. Iya. happy. Jadi Sasi walaupun Sasi cuma ngedengerin orang-orang ngomong juga, kalau Sasi kan ngajakin ngobrol nih, Sasi nggak cerita gitu kan kalau kesah Sasi di sini, tapi Sasi tuh dengan kayak ketemu orang walaupun online itu seneng gitu, paling gitu sih kayak Sasi. Kadang-kadang ya Sasi nyari kalau udah bosen gitu ya, down atau apa, Sasi kan bisa jenuh nih ya, jenuh nih di lab terus gitu ya, Sasi paling cari-cari spot-spot kampus yang bikin Sasi senang gitu, kayak perpus. Terus udah gitu misalnya apa namanya di Clock Tower gitu, kalau di sini tuh Sasi spotnya Clock Tower perpus gitu. Sasi kalau lagi jenuh atau apa pasti larinya ke perpus, kalau nggak ke Clock Tower. Jadi cari spot-spot yang bikin kita senang, nyaman, suasana baru biar nggak jenuh, sama hubungin orang-orang yang pengen kita hubungin gitu aja sih kalau dari Sasi. Sip, mantap. Sama Oke. berdoa. Oh, itu pasti ya. Itu nomor satu itu. Salsi, nanti gelarnya apa kalau 2 gitu? Sasi juga baru MSI tahu. apa tuh? Sasi baru tahu ternyata kalau di IPB kan MSI ya. MSI. Kalau di sini itu nanti gelarnya bakal MSC atau enggak MAGRSC, tapi karena Sasi bukan di Graduate School Agriculture, jadi ternyata bukan MSC atau MAGRSC, jadi Sasi Ternyata MGES. naon MGS MG apa? MGES. Master of Graduate School of Master of Graduate School of Environmental Studies. Ya ampun panjang amat. Udah Global Master of Global Environmental Studies. Berarti nanti Siti Salsia SKPM MSI MS. Ya Allah. Coba silakan Salsi memperkenalkan diri. Nama saya Siti Salsia SKPM MSI. Terus apa satu lagi? Ini mirip ke SKPM nggak sih? Kayak SKPM juga kan sarjana komunikasi pengembangan masyarakat. Nah kebetulan Salsi regional planning, tapi graduate school-nya itu Graduate School of Global Environmental Studies GES. Jadi kan sama ya. Jadi iya. Jadi kalau sama kayak SKPM, wah kok jadi sama kayak SKPM ya dulu juga sama kayak jurusannya. Pasti sekarang juga MGS Master of Global Environmental Studies juga sama kayak graduate school Salsi gitu. Iya. Mantap. Itu tadi karena judulnya environment nih Kak, jadi Salsi kayak harus belajar tuh segala-segala tentang hutan, tentang sungai, tentang tanah, tentang lingkungan gitu. Ya nggak jauh beda lah kan belajar ekologi waktu itu. Iya, ekologi tapi kita lebih ke apa ya? Ke manusianya. Jadi kalau IPA-IPA-nya enggak kan ya. Nah, kalau di sini tuh IPA-IPA-nya juga dapat gitu Salsi. Makanya kadang-kadang itu yang bikin Salsi deg-degan gitu. SMA IPA kan? Kenapa? SMA IPA kan? SMA IPA. Kan di IPB aja saya sih nggak pernah masuk lab kan. Iya. Lab terus sedangkan di sini lab. Tapi ya alhamdulillah lah bisa dilewatin. Oke, ini semuanya kayaknya udah terjawab nih Salsi nih. Udah ya, alhamdulillah.
Satu lagi. Sekali makan berapa di sana kalau itu? Kepo nih Hmm, aku kalau jajan gitu maksudnya jajan kalau ya. nggak masak sendiri. Kalau gak masak sendiri macam-macam, kalau di kantin itu relatif lebih murah. Biasanya kita 500 yen juga udah dapat banyak, udah dapat minum, dapat nasi, dapat lauk, dapat lima dessert. ratus yen berarti Kita 50.000 lah ya, kalau di setarain 10.000 lah gitu ya. ya ya ya. 55 ribuan lah gitu. Kalau makan di kampus, makannya enak-enak sih. Sasi juga senang makan di kampus. Cuman kalau udah keluar kampus nih, makanan ya minimal kita keluar uang tuh 1.000 yen lah gitu. Kalau mau makan rada enak, akan Hmm. lebih murah lagi kalau kita barengan sama temen. Jadi kayak kita Hmm. pesen nasi, lauknya berdua. Nah, saya sih sering juga tuh kayak gitu. Iya iya iya. Ya Nah, itu pokoknya akan lebih murah. bagaimanalah strategi-strategi mahasiswa mahasiswa paling tahu sendiri. Iya, Gimana strateginya untuk bertahan iya. hidup. Sasi di sini jadi punya banyak kemampuan bermasak. Jadi bisa Asik. bikin mie ayam, bikin bakso, bikin somai. Kalau di rumah belum tentu ya. Karena kan kalau di Indonesia kita lebih seneng beli ya, karena lebih murah dan lebih gak ribet. Kalau di sini bener-bener kayak masak sendiri itu lebih murah. Jadi Kalau sekarang udah berapa lama berarti di Jepang? mau 1 tahun ya, mau 1 tahun. Karena memang di Indonesia kan 1 tahun, Iya iya. di sini 1 tahun. Nanti sisa 1 tahunnya lagi untuk beresin perintilan lah, beresin penelitian, beresin publikasi dan lain-lain gitu. Oke, terakhir nih. Apa harapan Salsi? Harapan Salsi, semoga Salsi bisa jadi ibu dan istri yang membanggakan untuk suami Amin. Salsi dan anak Salsi. Terus semoga Salsi bisa dilancarkan selalu dari setiap studi-studi Salsi, baik yang di IPB sama Kyoto. Semoga ya mudah-mudahannya kurang dari 3 tahun deh Salsi bisa lulus gitu, biar Amin amin. biar kalau misalnya mau lanjut lagi bisa prepare-nya lebih awal lagi gitu. Ya. Terus apa lagi ya? Udah semoga kayak urusan Salsi dan kayak segala hajat Salsi itu kayak dikabulin sama Allah gitu. Salsi kan udah punya rencana-rencana nih kan buat kedepannya. Tapi kan Salsi juga nggak tahu ya rencana Allah kayak gimana ya. Salsi berusaha fleksibel dengan rencana Allah karena Salsi yakin lah Allah pasti ngasih yang terbaik buat Salsi gitu. Ya mudah-mudahan pokoknya dilancarin, disehatin gitu. Amin amin. Harapan Salsi juga semoga kayak sehat, bahagia. Amin. Amin. Pokoknya apapun harapan Salsi semoga terwujud dan diridhoi. Ya, itu yang penting. Hmm. Betul, betul, betul. Ya Dan buat teman-teman IPB nih ya, yang lihat YouTube ini, gimana gimana? program double degree. Ya, nanti Pantengin pokoknya aja. kalau ya Hmm, kalau ada yang mau nanya-nanya tentang double degree bisa kontak Salsi di Instagram nanti aku tulis di link deskripsi ya. iya betul. Semua jurusan yang ada di IPB itu bisa daftar kok program double degree gitu untuk Siap, kerjasama. siap. Jadinya kalau Oke. mau pantengin aja website ICO, kalau enggak pantengin websitenya Paperta. Itu deh. Oh ya, siap. Oke, thank you Salsi. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini di Jepang padahal udah malam, tapi Salsi masih bersedia untuk diganggu nih. Masih siang. Sekali lagi makasih banyak ya Salsi. Oke. Makasih banyak. Semoga Sama-sama. Salsi sehat terus dan tetap kita bersilaturahmi. Oke, Amin. kasih ya. Masa udah hubungin Salsi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.